Para mendapatkan ramuan keabadian. Para bangsawan mengirim terpidana mati ke sebuah pulau misterius untuk mencegah mereka melarikan diri. Setiap terpidana dipasangkan dengan seorang algojo. Jika mereka mencoba kabur, mereka akan langsung dihukum mati. Namun, tidak semua terpidana mati bisa pergi ke pulau itu. Hanya mereka yang terpilih. Dan tokoh utama kita adalah salah satunya. Dia ditutup matanya dengan kain oleh Zai. Lalu dibawa ke pantai. Kemudian, seseorang di panggung mulai berbicara. Ambillah ramuan keabadian dari pulau itu. Mereka yang berhasil akan mendapatkan surat pengampunan ini. Mendengar itu, para penjahat di bawah panggung langsung berubah suasana hatinya. Hanya tokoh utama kita yang tetap santai, bahkan bermain-main dengan kain penutup matanya. Tindakannya menarik perhatian ninja wanita di belakangnya. Dari warna rambut dan bentuk tubuhnya, ninja wanita itu menduga dia adalah Gabimaru yang legendaris. Lagi pula, tokoh utama kita cukup terkenal di dunia ninja. Namun, ninja wanita itu agak kecewa. Aslinya lebih pendek dari yang dikabarkan. Dan juga tertangkap. Maaf mengecewakanmu. Zai juga curiga. Tokoh utama kita sekarang tidak punya semangat juang. Tidak seperti yang dikabarkan. Yang paling berbahaya. Kemudian, orang di panggung meminta para terpidana untuk membuka penutup mata mereka. Lalu, seseorang dibawa ke atas panggung. Saat kain penutup dibuka, para terpidana terkejut. Orang itu tubuhnya dipenuhi bunga. Ternyata, dia adalah satu-satunya yang selamat dari tim investigasi yang pergi ke pulau itu sebelumnya. Meskipun belum mati, dia sudah bukan manusia lagi. Saat pertama kali kembali, seluruh tubuhnya bengkak. Dan keesokan harinya, bengkak itu tiba-tiba berubah menjadi bunga. Lebih dari 60 penyelidik lainnya masih hilang tanpa jejak. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di pulau itu. Mengetahui betapa berbahayanya, pria bertato itu langsung mengundurkan diri. Namun, belum juga ia melangkah setengah langkah. Kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Setelah dia mati, barulah orang di panggung berbicara. Setiap terpidana mati yang pergi ke pulau, akan didampingi oleh seorang Yamada Asaemon. Jika bertindak sendiri di pulau, mereka akan langsung dipenggal. Jika pendamping mereka mati atau tidak ada, terpidana tidak akan bisa naik kapal kembali. Selain itu, ada satu hal penting lagi. Sebelum pergi ke pulau, kita perlu mengurangi jumlah orang. Karena ukuran kapal terbatas. Begitu kata-kata itu terucap, seseorang langsung menyerang. Ya, yang dimaksud dengan mengurangi jumlah orang adalah para terpidana mati harus saling bunuh. Orang di panggung juga memerintahkan agar tali pengikat tangan tidak boleh dilepas. Suasana langsung menjadi kacau. Kekuatan para terpidana mati ini sebenarnya berbeda-beda. Tidak semuanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya mereka yang namanya ada di daftar dan memiliki cap merah yang merupakan monster. Contohnya, si rambut pirang ini. Di usianya yang masih muda, ia memimpin banyak bandit, dan membangun desa bandit di pegunungan. Dan ninja wanita itu bahkan telah membunuh semua pelayan di kastil. Pria yang menganggap manusia sebagai pedang ini, dijuluki Kenryu Yashumuso, dan raksasa yang masih tertidur. Dikatakan memakan beruang dari kepala, kebal terhadap pedang dan tombak. Yang paling menarik perhatian adalah legenda hidup, Gabimaru si kosong. Namun, sang protagonis tidak bergerak. Mereka mengira telah salah orang. Melihat pemandangan yang begitu brutal, hati Sagiri sedikit goyah. Namun, Yuzuriha menyadarinya. Ia masih merasa pekerjaan ini tidak cocok untuk wanita. Sebagai wanita dari keluarga samurai, ia hanya perlu hidup damai di rumah. Sagiri pun menginginkan hal yang sama. Tetapi terlahir di keluarga Yamada. Meskipun tidak menyentuh pedang, ia tak dapat menghindari hidup dari kematian. Ia bahkan dianggap sebagai pembunuh. Putri keluarga Yamada Asaemon, seorang pembunuh. Keluarlah. Bagaimanapun kau lari, kau takkan bisa lolos. Lebih baik kau terima saja. Mendengar itu, Yuzuriha tak bisa berkata apa-apa. Para terpidana kini terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok sedang membunuh, sementara yang lain memikirkan cara untuk kabur. Mereka mengincar pedang di tangan Sagiri. Meski Sagiri masih ragu untuk membunuh, ia lebih dari mampu menghadapi orang-orang ini. Namun saat itu, sang protagonis menghampiri orang penting. Ia bertanya apakah ada cara seleksi lain, karena ia tak ingin membunuh lagi. Namun, kenyataan pahit menghantam. Orang di panggung tak hanya mengabaikannya, tetapi juga mengatakan siapapun yang membunuh sang protagonis berhak ke pulau. Orang-orang ini lebih jahat dari terpidana mati. Meski sang protagonis bilang tak ingin membunuh, ia juga tak ingin mati. Terpaksa, ia pun melawan. Ternyata, ia lebih brutal dari siapapun di sana. Jika bisa membunuh dengan satu serangan, ia takkan menggunakan serangan kedua. Melihat kebrutalannya,
orang penting di panggung ketakutan. Keluarga Yamada pun terkejut. Sagiri yang melihatnya, akhirnya mengatasi keraguannya dalam membunuh. Membunuh dengan cepat bukan berarti tak akan dibenci oleh yang mati. Yang ia butuhkan bukanlah hati yang kuat tanpa takut membunuh, melainkan menanggung ketakutan itu, menanggung beban nyawa-nyawa yang telah diambil. Pada akhirnya, melalui seleksi ini, hanya 10 orang yang lolos ke pulau. Mereka adalah Raja Pencuri, Aza Chobei, Tameshi Itoryu, Gantetsu Saitamiya, Pemburu 100 Pedang, Keiyun, Penduduk Gunung, Nurarihyun, Pembunuh Pendoa, Hou Houbo, Ninja Pelarian, Gabimaru Si Kosong, Oiran Pemakan Manusia, Yui, Kunoichi, Senta, Mantan Pendeta, Mokoya, Raksasa Bizen, Rokurota. Total 10 orang. Masing-masing didampingi seorang Algojo Yamada Asaemon. Hanya karena disengat kupu-kupu, pria itu memotong seluruh telapak tangannya. Karena kupu-kupu ini memiliki wajah manusia, Algojo yang mendampinginya mengira dia gila. Namun detik berikutnya, tangan yang tersengat tumbuh bunga. Sebelum mereka berdua sempat mengaguminya, gelombang serangan berikutnya datang, dan kali ini adalah kelabang dengan mulut penuh jari. Seperti yang digosipkan, pulau ini sangat aneh dan mengerikan. Sementara mereka berdua masih terkejut, sesuatu yang sangat besar muncul di belakang mereka, makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, membuat mereka berdua tercengang. Sementara itu, Gabimaru dan Sagiri yang juga mendarat di pulau itu tidak menyadari hal ini. Mereka bahkan bertengkar karena Gabimaru melepaskan tali di tangannya tanpa izin. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Sagiri yang kaku bersikeras agar Gabimaru mengikuti aturan. Namun, saat mereka berdua dengan santai mengikat tali di tangan, Gabimaru tiba-tiba diserang oleh bola besi. Ini membuat Sagiri terkejut. Penyerangnya adalah salah satu terpidana mati, Yuzuriha. Dia mengira telah mengalahkan Gabimaru yang legendaris. Ternyata Gabimaru hanya terkejut. Dibandingkan siapa musuhnya, Gabimaru lebih ingin tahu mengapa dia tidak diikat. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Ini agak canggung. Sagiri yang hampir malu, segera bertanya pada Tenza mengapa dia tidak diikat. Dan dibilang terlalu kaku, tali itu bisa diikat saat kembali nanti. Dengar, Sagiri menggertakkan giginya karena kesal. Namun saat itu, Yuzuriha yang diabaikan menjadi tidak senang. Dia berencana untuk menguji senjata terkenalnya pada Gabimaru. Tapi Gabimaru sekarang hanya fokus mencari ramuan keabadian. Tanpa diduga, Sagiri setuju mereka saling membunuh. Meskipun istrinya akan sedih, Gabimaru sekarang harus melawan. Tidak ada pilihan selain membunuhnya. Begitu dia selesai bicara, Yuzuriha menyerang. Yang mengejutkan Gabimaru, Sagiri masih memintanya untuk mengikat tali di tangannya di saat seperti ini. Tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak, Gabimaru mengikat tali sambil berpura-pura. Dia hanya berdiri diam, dan menghancurkan senjata Yuzuriha. Saat dia selesai mengikat tali, itu juga saat kekalahan Yuzuriha. Gabimaru hanya menggunakan sebatang tongkat untuk melempar tubuh besar Yuzuriha. Tidak hanya itu, saat Yuzuriha jatuh di udara, Gabimaru menggunakan senjatanya dan kekuatan kakinya untuk memberinya pelajaran. Sagiri mengira dia telah mengalahkannya, tetapi tanpa diduga, dia menjahit senjatanya ke tubuhnya. Benar saja, semua orang yang datang ke pulau ini adalah monster. Melihat kesombongan Yuzuriha, sepertinya akan terjadi pertarungan sengit, tetapi tiba-tiba dia mati. Gabimaru bahkan mengalahkannya dengan satu tangan. Gabimaru bahkan mengalahkannya tanpa menggunakan kedua tangannya. Melihat kekuatan Gabimaru, Sagiri sedikit terkejut, dan Tenza, Algojo Yuzuriha, tidak berniat melawan Gabimaru, karena ketika terpidana yang dia awasi mati, bawa saja kepala mereka kembali. Saat bersiap untuk pergi, Kisei mengingatkan Zouche untuk tidak lengah hanya karena sudah mengikat mereka. Yang berdiri di sampingmu itu penjahat. Baru beberapa menit setelah mendarat di pulau ini, aku sudah melihatnya. Sebelum mendarat, sudah ada yang ingin mengurangi pesaingnya. Ada juga yang mencoba berkolusi dengan orang lain. Orang-orang ini memang bukan orang yang taat aturan. Mereka semaunya sendiri dan tidak peduli ada petugas pengawas atau tidak. Setiap orang berencana untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Dengan segala cara, sambil mengingatkan Zouche, Kisei ingin menghabisi Gabimaru saat itu juga. Bagaimana kalau aku bunuh dia sekarang saja? Jangan bercanda yang tidak-tidak, waktunya tidak banyak. Aku hanya ingin kembali ke istriku. Aku tidak peduli yang lain. Kisei pun berkeringat dingin. Sementara itu, kombinasi lain di pulau itu juga telah berubah. Misalnya, Keizen, peringkat pertama dari Yamada Asaemon.
Pasangannya adalah si raksasa. Raksasa yang kelaparan itu justru menyerang Aizen. Tadinya kupikir Aizen yang peringkat pertama itu sangat kuat. Ternyata dia dihabiskan raksasa dalam satu serangan. Bukan hanya mereka, kombinasi lain juga saling membunuh. Jumlah mereka berkurang setengahnya dalam beberapa menit. Kembali ke Gabimaru, Kisei berkata padanya, tidak lama lagi, ninja dari desa Iwagakure juga akan datang ke pulau ini. Mendengar itu, Gabimaru langsung menunjukkan raut wajah muram. Satu hal lagi yang perlu kukatakan. Katanya misi kali ini akan menentukan penerus berikutnya dari Yamada Asaemon. Setelah mengatakan itu, Kisei pun pergi. Namun, begitu dia pergi, Gabimaru tiba-tiba menyerang Zouche dengan pedangnya. Untungnya, refleksnya cepat. Hal ini membuat Zouche bingung. Apakah ini sifat aslimu? Gabimaru tidak menjelaskan, melainkan langsung bertarung dengan Zouche. Dalam beberapa ronde pertarungan singkat berikutnya, Zouche tampaknya seimbang dengan Gabimaru. Tapi tidak lama kemudian, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Jelas Zouche bukan tandingan Gabimaru. Saat ini, dia sudah berkeringat deras dan terengah-engah. Zouche mengatakan padanya bahwa ini melanggar aturan. Tapi Gabimaru tahu atasan hanya peduli dengan ramuan keabadian. Jika ninja dari desa Iwagakure sampai mendarat di pulau ini, maka semuanya akan berakhir. Jadi, sebelum itu terjadi, ramuan keabadian harus ditemukan. Alasan Gabimaru ingin membunuh Zouche adalah karena keberadaannya hanya akan menghalanginya. Zouche merasa pikiran dan moral Gabimaru sangat tidak normal. Dia harus segera dipenggal. Tapi entah kenapa dia masih ragu. Gabimaru juga berpikir sama, padahal dia bisa saja membunuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak ingin membunuh adalah hal yang wajar. Omong kosong, aku ini cangkang kosong. Mana mungkin aku masih punya perasaan seperti itu? Kau bicara apa? Buktinya kau tersipu saat berciuman. Jika kau punya perasaan, ikuti saja perasaan itu. Kau bukan lagi dirimu yang dulu. Setelah bertemu istrinya, sang protagonis mengerti arti cinta. Dalam sebuah misi, ia membunuh orang di luar target. Hanya karena orang itu mengancam akan membalas dendam pada istrinya. Maka, ia pun bertindak. Di misi lainnya, ketika mendengar musuhnya bercerita tentang istri dan anaknya, ia ragu. Musuhnya yang licik memanfaatkan kesempatan itu untuk menikamnya. Saat itu, ia menyadari dirinya telah berubah. Berubah menjadi punya perasaan, menjadi lemah. Setelah tersadar, ia melanjutkan pertarungannya dengan Zuo Qian. Karena perbedaan kekuatan yang signifikan, sang protagonis memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Namun, ia tak pernah bisa melakukannya. Ia menganggap ini adalah kelemahannya. Jika terus begini, bukan hanya bebas tanpa hukuman, bahkan bertahan hidup pun sulit. Saat pedang mereka beradu, ia teringat kata-kata kepala desa. Jika tidak kuat, ia tak bisa melindungi apapun. Di saat genting, Zuo Qian menangkis serangan itu dengan sarung pedangnya. Karena itu, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Sang protagonis meminta Zuo Qian untuk tidak melawan dengan sia-sia. Meskipun aku harus membunuhmu, aku tetap merasa berat. Jadi, matilah dengan tenang. Zuo Qian tak menyangka sang protagonis masih memiliki perasaan. Kau masih punya perasaan seperti itu? Sang protagonis terkejut. Ia tak sengaja mengungkapkan perasaannya. Seketika, ia menjatuhkan Zuo Qian ke tanah. Untuk menghilangkan kelemahannya, ia ingin menghabisi Zuo Qian. Namun, ia tak kunjung bisa melakukannya. Padahal ia telah membunuh banyak orang. Satu orang lagi takkan ada bedanya. Seperti kata kepala desa, jika seseorang tidak kuat, ia tak bisa melindungi apapun. Saat ia hendak melakukannya, tangannya tak menurut. Tiba-tiba, istrinya muncul di belakangnya, mencegahnya untuk membunuh. Sang protagonis tak mengerti mengapa ia ragu. Bukankah ia tak merasakan apa-apa? Melihatnya seperti itu, Zuo Qian mengerti. Saat pertama bertemu dengannya dan sebelum ke pulau, orang ini selalu menunjukkan ekspresi yang sama seperti sekarang. Tatapannya selalu seperti sedang menahan sesuatu. Lingkungan tempat ia dibesarkan memaksanya melakukan semua ini. Tapi ia bukan orang yang tanpa perasaan. Dan karena melihatnya seperti itu, Zuo Qian dapat menerima perasaannya yang sebenarnya. Apa aku selemah ini? Dengan begini aku tak bisa bertahan. Selemah ini aku tak bisa bertemu istriku. Ini bukan kelemahan, tapi benih kekuatan. Mengatakan tidak punya perasaan hanyalah bentuk pelarian. Tidak melarikan diri dari perasaanmu itulah kekuatan. Mengikuti kata hatimu itulah keberanian sejati.
Tampaknya keduanya tak ingin melanjutkan pertarungan. Lalu mereka pun berdamai. Sagiri berkata anggap saja kejadian tadi tidak pernah terjadi. Jika Gabimaru benar-benar menyesali dosanya, dan menghadapi dirinya yang sebenarnya, jika ia ingin mendapatkan kembali hidupnya, Sagiri ingin melihatnya sampai akhir. Mendengar kata-kata itu, hati Gabimaru tersentuh. Sagiri juga memiliki hidupnya sendiri yang harus dihadapi, dan harus menjadi lebih kuat. Meskipun posisi mereka tidak akan berubah. Tapi kau sudah bukan dirimu yang dulu. Begitulah, keduanya melanjutkan misi dengan alasan masing-masing. Pada akhirnya, Gabimaru dan Sagiri bertemu dengan monster di pulau itu. Makhluk hidup. Menjauhlah, melawan monster ini, lari atau bertarung. Sebelum Gabimaru membuat pilihan, monster itu menyerang. Gabimaru dengan sigap menghindar, dan langsung membalas, dengan menendang kepala ikannya. Tapi monster ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Gabimaru tertangkap tentakelnya, dan dibanting ke tanah. Melihat itu, Sagiri sangat khawatir. Namun, karena terbiasa dengan latihan yang keras sejak kecil, serangan seperti itu tidak melukai Gabimaru. Ia merasa, monster berkepala ikan ini sangat berbahaya. Gabimaru teringat aturan ninja kelima. Jangan berhadapan langsung dengan musuh yang tidak dikenal. Gabimaru menatap Sagiri, dan berpikir apakah harus lari bersama atau sendirian. Namun, saat ia ragu, ia tertangkap tentakel monster itu, dan dihempaskan. Terkena serangan bertubi-tubi, tubuh baja Gabimaru pun tak tahan. Sagiri tak menyangka, bahkan Gabimaru yang legendaris bisa terluka parah seperti ini. Tak diragukan lagi, pulau ini sangat berbahaya. Gabimaru ingin segera kabur, tapi sudah terlambat. Tanpa disadari, mereka telah dikepung monster. Dan setiap monster memiliki wujud yang aneh. Satu-satunya kesamaan mereka adalah senyum di wajah mereka, yang mengerikan. Sagiri hampir kehilangan kendali, sementara Gabimaru, dengan topengnya, tak peduli apapun. Daripada memikirkan yang tidak-tidak, lebih baik membantai saja. Gabimaru. Ninjutsu, Kaishi. Gabimaru yang berhenti berpikir seakan menjadi orang lain. Seperti yang dikabarkan, Gabimaru yang kosong, ia hanya punya satu tujuan. Untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan pengampunan, untuk kabur dari dunia yang penuh darah ini. Bunuh semuanya saja. Sagiri, yang hanya bisa menonton, mulai mempertanyakan segalanya. Meskipun ia tahu misi ini sangat berbahaya, tapi dia salah. Sekarang semuanya telah berubah. Sangat berbeda dari 15 menit yang lalu. Semua yang dilihatnya bukan milik dunia ini. Namun, saat Soche tertegun, sebuah monster tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun dia menghindari serangan itu, gerakannya terhenti. Melihat Soche dalam bahaya, sang protagonis langsung menyadarinya. Ini aneh, dia teralihkan. Padahal seharusnya dia fokus mengalahkan musuh di depannya. Tapi suara istrinya terngiang di telinganya, sehingga tubuhnya bereaksi tanpa sadar. Terima kasih. Namun, pada saat genting, monster ikan itu tiba-tiba ditebas seseorang. Kemudian dua orang lagi muncul. Wanita yang berbicara itu bernama Gabimaru. Kata-katanya penuh dengan kekaguman pada sang protagonis. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau ditolong orang lain, harus bilang terima kasih, tahu? Terima kasih atas bantuan kalian. Soche tercengang melihat ini. Sang protagonis langsung bertanya apa tujuan Gabimaru. Namun, Gabimaru dengan nada menggoda, dan sentuhan fisik, mengajaknya bekerja sama. Orang lain mungkin akan tergoda, tapi sang protagonis adalah pejuang cinta sejati. Dia malah membanting Gabimaru ke tanah. Jelas, rayuan tidak mempan padanya, dan dia tahu betul taktik ninja wanita. Setelah pertengkaran kecil itu selesai, mereka kembali ke topik utama. Gabimaru mengatakan dia serius ingin bekerja sama dengan sang protagonis. Bagaimanapun, 5 orang lebih aman daripada 3 orang. Dan Soche penasaran, mengapa ada 2 Algojo. Ternyata, Gantetsusai awalnya bertugas untuk membimbing Mobumoto Yuzuriha, seorang pengikut agama. Tapi Yuzuriha ditipu dan dibunuh oleh Gabimaru. Alasan dia tidak kembali, katanya karena Gabimaru berbahaya, dan dia tidak bisa mengawasinya sendirian. Sebenarnya, dia terjebak rayuan Gabimaru. Sang protagonis dan Soche terdiam. Algojo yang awalnya bertugas mengawasi Gabimaru, Asaemon, bernama Senta. Gabimaru berpendapat bahwa lingkungan di pulau itu sangat keras, sehingga membentuk tim adalah cara terbaik untuk bertahan hidup.
Soche setuju dengannya. Namun, begitu selesai berbicara, Gabimaru langsung memeluk sang protagonis. Dan dia dibanting lagi. Aduh, apa yang kau lakukan? Aku belum setuju. Kunoichi tidak bisa dipercaya. Jangan bicara soal percaya atau tidak. Kita bukan anak kecil. Kita bisa saling mengkhianati kapan saja. Lagi pula, bahkan jika kita menemukan ramuan keabadian, hanya satu orang yang bisa diselamatkan. Maksudku, kita harus saling memanfaatkan sebisa mungkin. Sulit dimengerti mana kata-katanya yang benar dan mana yang salah. Tapi karena akan bekerja sama, sang protagonis ingin tahu apa keuntungannya. Gabimaru bilang kalian yang bekerja, kami yang memberi informasi. Misalnya, kalian sepertinya khawatir dengan monster-monster itu. Tapi yang benar-benar berbahaya adalah kupu-kupu berwajah manusia itu. Serbuk sari mereka memiliki efek halusinasi dan beracun. Sedangkan Lipan, meskipun aneh, mereka hanya memakan bangkai. Semua informasi ini didapatkan dari pengalaman pribadi Gagamaru. Jadi, semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Sang protagonis bingung, mengapa Gagamaru membocorkan begitu banyak informasi? Apa kau begitu ingin bertahan hidup? Gagamaru balik bertanya, bukankah alasan ingin hidup sudah cukup? Lagi pula, dia tidak ingin mati sia-sia di usia muda. Terakhir, sang protagonis ingin menanyakan satu hal lagi. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada Yuzuriha? Tidak banyak. Kau tidak peduli dengan nyawa orang lain? Itu bisa mematikan. Sudahlah, setelah semuanya jelas, sang protagonis setuju untuk bekerja sama. Tapi mereka diserang lagi. Aduh, aku hanya sedikit bersemangat. Kenapa kau memukulku? Aku sudah menikah. Benar-benar pejuang cinta sejati. Sachi yang berada di samping mereka, menyadari bahwa dirinya tidak berguna di antara mereka. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu tidak berdaya. Ditakuti oleh monster. Dia pasrah pada kenyataan. Apa gunanya ilmu pedang yang telah kulatih? Betapa lemahnya aku. Pakai masker. Tak kenal siapapun. Gabimaru si ninja akan menggunakan semua jurus ninjanya. Karena raksasa di depannya sangatlah kuat. Ninjutsu. Raigeki versi penyihir api. Ninjutsu. Futon versi penyihir api. Seperti yang diduga, di hadapan kekuatan absolut, semua teknik hanyalah gerakan tak berguna. Tidak diragukan lagi, ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi sang protagonis. Memang, raksasa itu tidak hanya kebal senjata dan memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga sangat lincah. Namun, di balik penampilannya yang mengerikan, usia mentalnya seperti anak berusia 4 tahun. Saat lapar, dia akan menangis dan mengamuk. Saat dia kecil, demi mengisi perutnya, dia membunuh semua orang di desa, termasuk orang tuanya. Kembali ke 2,5 menit yang lalu, raksasa itu mengincar Sachi dan Genji. Pada saat genting, Genji mendorong Sachi, tapi dia sendiri terkena serangan dan terlempar jauh. Dia juga menderita luka fatal. Menyadari bahwa hidupnya tidak lama lagi, Genji menyuruh Sachi untuk segera melarikan diri. Tapi begitu dia selesai bicara, raksasa itu muncul diam-diam di belakang Sachi. Namun, saat raksasa itu menyerang, sang protagonis muncul dengan gagah dan menendang raksasa itu hingga terlempar. Meskipun sang protagonis menggunakan hampir seluruh kekuatannya, serangannya tidak melukai raksasa itu sedikit pun. Dengan begitu banyak orang di pihak mereka, sulit untuk melarikan diri. Mau tak mau, mereka harus mengalahkannya. Sang protagonis teringat aturan ninja yang dikatakan oleh kepala desa, harus menganalisis kemampuan musuh dengan akurat. Namun, sebelum sang protagonis mulai bergerak, raksasa itu menyerang lebih dulu. Dia mencabut pohon besar di dekatnya, dan melemparkannya ke arah sang protagonis. Untungnya, dia bereaksi cepat. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah atau cacat. Kekuatan pria itu jelas lebih unggul. Jadi dia meminta Gantetsu, yang sedang mengamati secara diam-diam, untuk membantu. Namun, Gantetsu si licik, mengatakan dia hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi. Ayo, Gabimaru, jangan kalah. Gabimaru, serang, serang, maju, maju, kau kuat. Gabimaru, semoga berhasil. Tapi ini bukan waktunya untuk mengoceh. Raksasa itu sudah berada di depan mata. Melihat serangannya yang monoton, Gabimaru berpikir dia hanya perlu fokus menghancurkan tangannya. Namun, saat telapak tangan itu mendekat, dia merasakan aura kematian. Kecepatan tinju dan reaksi raksasa itu sangat cepat. Insting Gabimaru mengatakan padanya, bahwa tangan raksasa itu tidak bisa diblokir. Jika terkena, pasti mati. Jadi, Gabimaru memilih serangan jarak jauh. Ninjutsu, Raigeki.
Namun, batu secepat peluru itu hanya membuat raksasa itu sedikit gatal. Jika serangan jarak jauh tidak efektif, maka ninjutsu Sojo tak disangka. Sojo yang setajam baja pun tak bisa melukainya. Artinya, untuk mengalahkannya, dia harus menemukan ninjutsu jarak jauh yang efektif. Sementara itu, Yuzuriha, yang sedang sekarat, mempercayakan pedangnya kepada Sagiri. Karena kau seorang samurai, aku tidak akan menyuruhmu lari lagi. Ambil pedangku dan bunuh raksasa itu. Gabimaru masih belum bisa melawan raksasa itu. Dia berpikir setidaknya dibutuhkan 2 orang untuk menemukan titik lemahnya. Namun saat itu, jari raksasa itu tiba-tiba terpotong. Ternyata Sagiri telah bergabung dalam pertarungan. Dengan membidik celah antara otot, tendon, dan tulang, tubuh sekuat apapun bisa dipotong. Sagiri saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Hatinya tak lagi ragu. Datang tepat waktu. Aku sedang membutuhkan bantuan. Mereka berdua segera menyusun rencana. Bidik celah di tulangnya dan potong lehernya. Tapi karena dia terlalu tinggi, potong dulu kakinya agar dia berlutut. Gabimaru menggunakan teknik Tai Chi untuk menangkis serangan raksasa. Sementara Sagiri mencoba memotong kakinya. Namun, dia terlalu keras sehingga tebasannya melenceng. Sagiri mengingatkan dirinya untuk lebih tenang. Kosongkan hati dari emosi dan fokus pada logika. Melihat raksasa itu akan menyerang, Gabimaru berencana untuk melakukannya lagi. Tanpa disadari, terjadi sesuatu yang tak terduga. Kaki Gabimaru gemetar. Ternyata kakinya terkilir saat menangkis serangan tadi. Dan Sagiri juga tidak bisa memotong tulangnya saat dia bergerak. Lagi pula, celah antar tulang mengecil saat bergerak. Pedangnya tidak bisa menembus. Untuk membunuhnya dalam satu serangan, dia harus berlutut dan menjulurkan kepalanya. Namun, saat mereka berdua mencari cara, perut raksasa itu berbunyi. Ternyata dia lapar. Tangisannya yang memekakkan telinga membuat mereka semua tidak tahan. Gantetsu yang sedang menonton pun terkena dampaknya. Tapi tak disangka, kecepatan raksasa itu tiba-tiba meningkat. Gabimaru, yang tidak sempat menghindar, terjatuh ke tanah. Inilah kekuatan seorang pelahap. Untungnya, sang protagonis memiliki tubuh sekeras baja. Tapi serangan ini luar biasa. Detik berikutnya, sang protagonis memuntahkan darah dan berlutut tak berdaya. Ini buruk, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Namun, di saat genting ini, Sace melangkah maju, melindungi sang protagonis. Menghadapi tinju sebesar karung pasir, Sace teringat kata-kata Genshi, jalan tengah adalah keyakinanmu. Sace memang hebat, meskipun pengalaman bertarungnya masih kurang. Ketika kebingungan dalam hatinya hilang, keahlian pedangnya melampaui yang terbaik. Sang protagonis pun merasa tidak salah memilih orang. Saat pertama kali bertemu Sace, dia tahu, orang ini kuat. Saat itu juga, raksasa itu tersandung dan jatuh. Melihat kesempatan emas, Sace dengan cepat memutar ke belakang raksasa itu, bersiap untuk memenggal kepalanya. Namun, kekuatan kaki raksasa itu luar biasa. Dia langsung melompat, menghadapi raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Sang protagonis tiba-tiba terpikir sebuah ide. Dia memakai maskernya, tak peduli siapapun. Lalu, api berkobar di tubuhnya. Melihat ini, Kankuro sepertinya tahu kemampuan sang protagonis. Dan melarikan diri bersama Senta. Sang protagonis melancarkan banyak jutsu ninja, menciptakan adegan pembuka tadi. Namun, jutsu sang protagonis tidak hanya gagal melukai raksasa itu, tapi juga menimbulkan efek samping padanya. Tapi tujuan sang protagonis sudah tercapai. Ternyata dia bukan berniat menyerang raksasa itu, melainkan membakar area sekitarnya. Artinya, asap tebal akan segera memenuhi area tersebut. Asap akan berkumpul di tempat tinggi. Raksasa yang menangis dan mengamuk itu akan menghirup banyak asap. Seperti hukuman bakar, yang paling mematikan bukanlah api atau suhu tinggi, melainkan asap beracun yang membuat pingsan saat terhirup. Inilah keracunan karbon monoksida. Begitu kata-kata itu terucap, raksasa itu tak tahan dan berlutut. Melihat kesempatan baik, Sace mengangkat pedangnya. Namun, ternyata ini adalah jebakan raksasa itu. Untungnya, sang protagonis datang tepat waktu, dan menahan tangan raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Dia mendesak Sace untuk cepat menebas. Saat ini, hati Sace benar-benar tenang. Matanya hanya tertuju pada leher raksasa itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan pedangnya dengan cepat dan tepat. Pada saat itu, raksasa itu melihat kilas balik hidupnya. Maafkan aku. Semua ini salahku. Kemampuanku kurang. Tapi semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang akan membencimu sekarang. Semoga semua yang meninggal beristirahat dengan tenang.
Api semakin membesar. Jika tidak pergi sekarang, mereka akan terbakar. Sache memandang Genshi yang telah meninggal. Membawa jiwanya, Sache pergi dengan penuh penyesalan. Dia juga mengerti, di pulau ini, apalagi penjahat, bahkan rekan pun tak bisa diratapi. Hatimu harus cukup kuat. Kuat. Terlepas dari kekuatan, bahkan kontradiksi pun harus diterima sepenuhnya. Itulah keyakinanmu. Seperti yang diduga, monster di pulau itu berkumpul di tempat api. Tapi hewan seharusnya secara naluriah menjauh dari api. Apa mereka akan memadamkan api? Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Untuk segera menemukan ramuan abadi dan bertemu kembali dengan istrinya. Sang protagonis, pejuang cinta sejati, memutuskan untuk mengambil risiko dan mencari ke arah datangnya monster. Namun, dalam perjalanan, dia melihat Gabimaru dan Senta terpaku di tempat. Ternyata mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Desa, kah? Pasti sebuah desa. Jika ini benar-benar surga para dewa, apakah ada dewa yang tinggal di desa ini? Bahkan jika setengah tubuhnya terpotong, pria itu bisa pulih kembali. Hanya karena dia adalah Tencent, orang dengan status tertinggi di pulau ini. Tencent tidak menua dan tidak mati, dan juga memiliki kekuatan yang besar. Kedua bersaudara yang bertemu dengannya sial. Mereka dikalahkan dalam sekejap mata. Namun, Tencent tidak langsung membunuh mereka, melainkan melemparkan mereka ke dalam gua. Ketika Touma bangun, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Gua itu penuh dengan manusia yang ditumbuhi bunga. Ternyata Tencent menghukum orang-orang yang menyerang pulau itu, dengan mengubah mereka menjadi bunga. Kembali ke protagonis kita, semua orang tertarik oleh desa yang ada di depan mereka. Di belakang mereka, seorang anak berkerudung mengawasi mereka diam-diam. Protagonis yang tajam tiba-tiba merasakannya. Tapi ketika dia berbalik, anak yang ketahuan itu langsung kabur. Dan tentu saja protagonis tidak akan melepaskannya. Setelah pengejaran, protagonis menarik kerudungnya. Ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Apakah dia penduduk di sini? Saat protagonis masih berpikir, tiba-tiba dia diserang oleh monster yang mirip Groot. Untungnya, reaksi protagonis cukup cepat. Gabimaru yang menyusul melihatnya, dan menamainya manusia pot. Sementara itu, gadis kecil itu melarikan diri, karena dia mungkin satu-satunya petunjuk untuk memahami pulau ini. Jadi dia harus ditangkap. Adapun manusia pot, protagonis menendangnya ke arah mereka untuk dihadapi. Dan Sagiri yang kaku harus selalu mengawasi protagonis. Jadi dia juga harus ikut. Mau tak mau, manusia pot harus dihadapi oleh Senta dan Gabimaru. Meskipun kecil, gadis kecil itu sangat lincah. Sepertinya dia terbiasa berlari di hutan. Tapi protagonis lebih unggul. Namun saat dia meraih tangan gadis kecil itu, dia tak menyangka gadis itu akan membantingnya. Protagonis tercengang, lengannya yang ramping tidak mungkin bisa melakukan itu. Melihat cara keras tidak berhasil, Sachi yang menyusul mulai membujuk. Kami tidak akan menyakitimu, kami hanya ingin menanyakan beberapa hal. Tanpa disangka, gadis kecil itu benar-benar berhenti. Tapi saat Sachi mendekatinya, gadis kecil itu malah memukulnya. Di saat genting, Gabimaru menangkis pukulan itu dengan kedua tangannya. Benar saja, itu bukan kekuatan biasa. Seperti kekuatan internal, pukulan itu melukai Gabimaru. Gabimaru menyadari itu adalah kekuatan yang belum pernah dilihatnya. Sejak tiba di pulau ini, ia telah menemukan banyak misteri. Baik itu gadis kecil di depannya, maupun berbagai kejadian aneh di pulau ini. Tapi demi segera menemukan ramuan keabadian, dan mendapatkan pengampunan untuk kembali ke istrinya, Gabimaru memutuskan untuk tidak menahan diri. Ia langsung menarik sulur yang melilit di pohon, lalu mengendalikan sulur tersebut untuk mengikat gadis kecil itu. Tak lama kemudian, ia berhasil menggantungnya di udara. Lalu Gabimaru mengancamnya, dan memerintahkannya untuk patuh. Gadis kecil itu ketakutan dan menangis. Tentu saja dia menangis. Apa yang harus kulakukan? Bagaimanapun, turunkan dia dulu. Berkat bujukan Sachi, gadis kecil itu berhenti menangis. Yang penting dia sudah tertangkap. Pertarungan di sisi lain juga telah usai. Namun, saat mereka sedang berdiskusi apa yang harus dilakukan selanjutnya, manusia bonsai itu tiba-tiba berbicara. Kumohon, kembalikan dia padaku. Aku akan membawa kalian ke desa. Aku akan memberitahu kalian tentang ramuan keabadian. Awalnya, Yuzuriha langsung menolak. Sampai manusia bonsai itu memberitahunya bahwa ada pemandian air panas di desa. Mandi, 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 mandi. Begitulah mereka sampai di desa yang terbengkalai. Kabut tebal menyelimuti sekeliling. Setelah berbincang,
Mereka mengetahui bahwa manusia bonsai itu telah tinggal di sana selama 1000 tahun. Gabimaru ingin langsung menanyakan tentang ramuan keabadian. Tapi Yuzuriha bersikeras untuk mandi terlebih dahulu. Mau bagaimana lagi? Mereka pun beristirahat sejenak. Kembali ke topik utama, manusia bonsai itu menceritakan tentang ramuan keabadian. Pertama, ramuan keabadian itu memang benar-benar ada. Konon, ramuan itu disebut Tan. Pulau ini terbagi menjadi 3 wilayah. Pantai dan hutan di sekitarnya disebut Eishu. Desa ini terletak di wilayah yang disebut Hojo, tempat kita berada sekarang. Sedangkan Tan berada di pusat pulau, di Horai, di balik kabut tebal. Mendengar hal itu, Senta sangat bersemangat. Tak disangka, mereka mendapatkan informasi penting secepat ini. Begitu pula dengan Gabimaru. Ia selangkah lebih dekat untuk kembali ke istrinya. Tapi Gabimaru memintanya untuk membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Manusia bonsai itu pun langsung mematahkan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, tangannya tumbuh kembali. Ramuan keabadian itu memang nyata. Percaya atau tidak, tempat ini adalah negeri para dewa. Manusia yang menginjakkan kaki di sini akan diadili oleh para dewa. Meninggalkan pulau ini juga sangat sulit. Sebelum mencari ramuan keabadian, Gabimaru ingin membersihkan lukanya di pemandian. Dan Sachi yang kaku pun ikut bersamanya. Mari kita rangkum informasinya. Pulau ini memiliki 3 lapisan. Ramuan keabadian ada di lapisan tengah, Penglai, dan ramuan itu dijaga oleh dewa. Meskipun kita mendapat informasi baru, semuanya hanya potongan-potongan, tapi itu semua dengan asumsi perkataan manusia pot itu benar. Namaku Mokujin. Anak ini bernama Mei. Dia tumbuh di pulau ini selama ratusan tahun. Dan dia hanya ingin hidup tenang ke depannya. Jangan ganggu kami. Kemudian mereka berdua pergi ke pemandian. Dan yang terlihat adalah gadis kecil itu. Melihat protagonis, Mei kembali berteriak. Protagonis tak peduli dan langsung membuka bajunya. Untungnya Saki menyusul. Sekali lagi, Saki menenangkan gadis kecil itu. Protagonis merasa tak masalah. Karena di desanya, tua muda, laki-laki perempuan, mandi bersama. Hanya kepala desa yang punya kamar mandi pribadi. Melihat bekas luka protagonis, mereka berdua cukup terkejut. Setelah tersadar, Saki melihat gadis kecil itu juga punya bekas luka yang dalam. Saki melihat lebih dekat, rambut dan kulitnya sangat kotor. Padahal ada peralatan mandi, tapi tidak dipakai. Artinya, tidak ada orang tua yang mengajarkannya cara memakainya. Jadi Saki memutuskan untuk memandikan gadis kecil itu. Tak lama kemudian, rambut gadis kecil itu menjadi berkilau. Dia sangat berterima kasih pada Saki. Melihat mereka berpelukan, protagonis yang memperhatikan diam-diam merasa tak habis pikir. Padahal ada banyak hal yang harus dipikirkan. Saat itu juga, protagonis teringat kata-kata istrinya. Sarafmu terlalu tegang. Saat berada dalam situasi ekstrim, kamu harus istirahat dengan baik. Lagi pula kita suami istri. Apa yang membuatmu malu hanya karena aku menggosok punggungmu? Meskipun ada rasa malu, bagi protagonis, saat mandi, ketegangan dan insting bertarungnya terhanyut oleh air. Istrinya langsung tidak senang mendengarnya. Kau mau bilang aku menghanyutkan keberuntunganmu? Protagonis buru-buru menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Sarafmu terlalu tegang. Saat bisa istirahat, kamu harus istirahat dengan baik. Kalau tidak, kau akan tumbang sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Pertarungan yang dimaksud istrinya adalah pertarungan yang disebut kehidupan. Tenang dan sederhana, mengandalkan keyakinan diri, terkadang maju, terkadang menghindar, tapi tidak pernah melepaskan kendali. Itulah pertarungan panjang yang disebut kehidupan. Kata-kata istrinya sangat bermanfaat bagi protagonis. Setelah mandi, protagonis punya permintaan. Dia berharap istrinya tidak menutupi bekas lukanya dengan rambut. Kau mungkin punya banyak kekhawatiran, tapi aku tidak peduli. Kau tak perlu menutupi bekas lukamu. Tidak, aku hanya suka gaya rambut ini. Begitukah? Tapi, jika komandanku memerintahkannya, maka aku akan melakukannya. Terima kasih. Akhirnya aku mengerti kenapa pria itu sangat ingin kembali pada istrinya. Sementara itu, gadis kecil itu sudah selesai mandi. Sebelum pergi, pria itu berkata padanya, kau tak perlu malu dengan bekas lukamu itu. Aku kenal seorang wanita dengan banyak bekas luka di tubuhnya. Tapi dia lebih cantik dari siapapun. Penampilan luar tidak penting. Mendengar itu, Sache terkejut, dan menatap pria itu dengan tak percaya. Setelah mendengar perkataan pria itu, gadis kecil itu juga memandangnya dengan kagum. Karena itu, Sache terkadang berpikir, bahwa pria itu mungkin sebenarnya tidak buruk. Mungkin dia juga sedikit demi sedikit berubah. Tapi yang dipikirkan pria itu saat ini adalah, entah karena sudah cukup istirahat, dia dengan tenang mengingat kembali tujuan awalnya.
mengingat hal yang seharusnya diprioritaskan. Menyadari bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan, dia kembali menegangkan sarafnya.